Dengan pernah lewat Jeruk Sing ya, di situ tempat rumah bunda saya. Ngerti ya? Jeruk Sing sama perempatan. Nah, di tengah-tengah itu selatan perempatan, ya, selatannya perempatan. Jadi ya arah ke sini, ya, arah ke sini, selatan perempatan Jeruk Sing. Kemudian sehari-hari saya bersama anak-anak di sanggar arsitek kecil, sanggar arsitek kecil atau jenderal kecil, arsitek kecil yang lebih banyak. Ya, kita mungkin kurang lebih sudah 23 tahun saya ngajar menggambar di Ponorogo. Ya. Setelah sebelumnya sempat belajar di mungkin yang kelahiran tahun berapa ya, sudah kenal namanya Pak Tino Sidin? Sudah. Nah, setidaknya pernah mendengar Pak Tino Sidin. Ini pelukis Indonesia, ya, pelukis senior Indonesia. Pada waktu itu saya masih kecil, Pak Tino Sidin sudah ada di TVRI pada waktu itu. Dan tahun berapa ya saya ke Surabaya gabung dengan Dewan Kesenian Surabaya pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian saya belajar dengan Pak Tino Sidin langsung. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, apa yang saya dapatkan dari Pak Tino Sidin itu akan saya bagi kepada panjenengan. Kira-kira mau? Mau ya? Mau. Nanti kita hanya akan sharing-sharing saja tentang menggambar dan mewarna, karena panjenengan saya yakin sudah ahlinya ya sebenarnya untuk menggambar dan mewarna ini. Nah gitu ya. Beda kalau misalkan guru SD itu memang saya kira lebih ini ke guru TK. Kalau menggambar mewarnai saya kira semuanya sudah sakit. Nanti mungkin ada beberapa yang perlu kita sharingkan, yang perlu kita sampaikan. Nah kemudian ini nanti apakah panjenengan sudah siap semua alatnya? Sudah siap semua alatnya? Sudah ya. Sambil menyiapkan alat. Silakan. Mau? Monggo silakan. Kasih tugas. Menggambar di depan sini. Menggambar satu objek saja, dimulai dari panjenengan. Nanti tugas panjenengan menggambar orang, ya. Kemudian yang nomor 2, panjenengan nanti menggambar tumbuhan itu bisa pohon, bisa tumbuhan. Tugas musisi silakan. Kemudian yang terakhir, nanti panjenengan tugasnya rancang sekarang menggambar persis uang. hewan. Oke, siap ya? Hewan saya lucu. Siap. 3 itu. Monggo silakan naik ke atas panggung. Waktu Anda 30 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke, silakan. Gambar apa tadi? Orang. Oke. Kepalanya tok. Bapak jenengan dulu dapat suami kepalanya tok. Orang ya, dari atas sampai bawah. Silakan, bismillah. Terserah.
Apanya? Tangan, kaki. Berarti nek mlaku ngono sikile makekeng ngene. Gimana? Sudah? Oke. Sahabat tepuk tangan. Terus, terima kasih. Turun, boleh kembali ke tempat. Kemudian silakan. Ya, di situ. Dicari tempat yang masih kosong. Silakan berapa tadi? Tubuhan. Teman-teman sambil perhatikan ya. Oke, terima kasih teman-teman tepuk tangan. Oke, gambar. Ayo. Nomor 2, hebatnya 2. Minimal 2. Ular. Oke, terima kasih teman tangan. Nah, ini ya. Alhamdulillah sudah ada tiga objek gambar ya. Yang ketiga digambar. Jadi objek pertama, kemudian objek kedua, ya, dan kemudian itu objek ketiga. Nah, itu. Ini dari objek-objek ini ketika disusun maka namanya menjadi lukisan atau gambar. Jadi gambar atau lukisan itu adalah susunan dari beberapa objek gambar. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya tadi maksudnya saya tidak seperti itu. Saya ingin memastikan bahwa panjenengan sudah bisa menggambar orang dengan baik, sudah bisa menggambar kemudian tumbuhan dengan baik,
sudah bisa menggambar hewan dengan baik. Karena tiga ini objek gambar yang paling sering berhubungan dengan tugas panjenengan. Betul ya? Dan panjenengan harus tahu bahwa apa sih sebenarnya gunanya menggambar itu apa? Sebelum kita menggambar ya, belajar menggambar, panjenengan harus tahu dan harus paham. Ini penting, kalau perlu dicatat. Menggambar menurut ahli psikologi, menggambar ini adalah salah satu teknik untuk yang punya kemampuan menggali potensi kreativitas anak dengan kemampuan paling tinggi. Setelah apa itu kemudian disusul dengan musik. Jadi kalau panjenengan suka musik atau menggambar atau salah satunya, ini dipastikan panjenengan adalah orang-orang kreatif. Begitu pula ketika ada anak-anak kita, anak didik kita yang memiliki kecenderungan seperti itu, minta tolong itu mestinya diperhatikan, dibimbing dan diarahkan, karena ini adalah calon anak-anak yang kreatif. Mengerti nggih? Jadi kenapa sejak zaman saya TK pelajaran menggambar itu sudah ada. Diminta menggambar lah, diminta mengambil gambar lah, diminta mewarnai gambar lah. Kenapa? Karena memang menggambar itu ternyata apa? Alat paling ampuh untuk menjadikan anak-anak kita ini cerdas dan kreatif. Jadi kalau sampai di sini masih beranggapan bahwa belajar menggambar itu, Pak, anakku gak sedih belajar menggambar, Pak. Anakku soalnya besok mau tak cita-cita saya biar jadi dokter, nggak mau jadi pelukis. Wah, jadi seolah-olah ketika menggambar, belajar menggambar ini untuk jadi pelukis, salah. Tolong itu dihapus. Nah, apalagi hari ini yang ketika panjenengan mengajari anak itu menggambar, mewarna, kemudian hanya berharap apa? Menang kalau lomba warna, menang kalau lomba melukis. Ini adalah apa ya? Kekeliruan yang sangat besar. Ya, sebuah harapan yang hanya remeh-temeh saja, dan itu tolong dihilangkan. Ya, yang harus kita bangun adalah menggambar ini adalah proses, supaya nanti kita proses anak-anak hari ini dengan menggambar. Ketika mereka menjadi dewasa nanti menjadi orang-orang yang sukses sekaligus cerdas sekaligus kreatif. Ini yang sekarang ini dibutuhkan. Meskipun dia jadi dokter ya, jadi dokter yang kreatif, asalkan kreatifnya benar. Sudah jadi dokter kreatif, aborsi, nah, itu kreatif yang benar. Gitu. Kreatif. Panjenengan jadi guru, ya. Supaya apa? Supaya apa? Tidak jadi guru yang kena apa kemarin? Kena asma asal masuk, nggak kreatif sama sekali. Ya, paginya ngajar, malamnya bisa jualan. Ini guru yang kreatif, hebat seperti itu. Gitu ya. Paginya jadi ustaz, malamnya jualan donat. Biasa. Karena kreatif itu begini. Ketika orang lain itu sudah cutel, monoton, maka orang yang kreatif dia akan memiliki banyak ide yang kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain. Ketika orang lain bingung cari pekerjaan, orang-orang yang kreatif justru menciptakan lapangan pekerjaan. Itu hasil dari menggambar. Hasil dari menggambar, dari mewarna dan lain sebagainya. Jadi minta tolong apa itu ini dipahami, begitu ya. Jadi ketika kita mengajar anak-anak menggambar itu ada harapan yang
yang sangat besar ya, kepada anak-anak didik kita di kemudian hari. Kita ini, ilmu kita ini bermanfaat gitu loh, bukan cuma sekedar minggu depan mau lomba Pak, tolong anak saya diajari Pak. Ngenes kadang-kadang saya begitu ya, diteleponin Pak, bisa Pak minggu ini nyarikan waktu ke sekolah kami Pak, karena 10 hari lagi mau lomba. Ya boleh ya, tapi kalau tujuan akhirnya cuma seperti itu, pemahamannya cuma seperti itu, sangat disayangkan. Mengerti ya? Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam gambar tadi itu setidaknya ada ini ya, yang sering apa ini? Orang. Kenapa? Orang. Yang kedua apa? Tumbuhan. Tulisannya bagus apa? Dulu saya pengennya jadi dokter. Orang, tumbuhan, terus Hewan. oh hewan. Binatang atau hewan? Yang ketiga, keempat, hewan apa ya? Kendaraan. Pemandangan. Gunung. Iya. Kendaraan. Bentar. Kendaraan. Pun mungkin saja kendaraan. Jadi panjenengan cukup menguasai 4 ini saja. Kalau 4 ini sudah panjenengan kuasai, panjenengan mau gambar aja apa saja bisa. Karena apa tadi? Gambar itu adalah susunan dari mengerti ya? Mengerti. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menggambar itu sangat mudah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Ya, menggambar itu sangat mudah. Cuma memang panjenengan harus tahu dulu rahasianya. Nah, rahasianya. Yang pertama, kita ini kan berada di dunia anak, gitu ya. Ini penting boleh sampaikan, karena kesalahan kita itu seringnya kita itu menganggap apa? Menganggap anak-anak itu seolah-olah harus mengerti dengan apa yang kita mau nih, ya, gitu ya, kita mau. Nah, dalam rangka menggambar sebenarnya panjenengan yang harus panjenengan pahami, ada ciri-ciri gambar. Dikatakan kemudian ini gambar anak, ini gambar yang layak untuk anak, gitu ya. Panjenengan harus tahu. Panjenengan catat di situ ciri-ciri gambar anak. Pengertiannya, gambar yang tidak memiliki ciri-ciri ini bukan gambar anak. Makanya mungkin panjenengan kalau lomba menggambar anaknya mungkin nggak menang gara-gara itu. Kalau ciri-ciri ini masuk, gambarnya pasti menang. Gitu ya. Ciri-ciri sudah ditulis. Ciri-ciri yang pertama, kelihatan nggak di sini ya? Daripada ganti ini kertas. Yang pertama, apa? Lucu. Yang kedua, anak mungkin. Ketiga, yang jelas sederhana. Gambar
Bisa dibaca ini? Lucu, aneh, sederhana, gambar tidak harus seperti asli. Ini kunci. Ini kunci. Panjenengan merasa kesulitan menggambar karena mungkin panjenengan kurang memahami ini. Artinya apa? Ketika panjenengan gambar gajah di depan atau di buku, tidak harus seperti gajah. Yang penting apa? Anak-anak tahu kalau itu adalah gajah. Selesai. Ya, selesai. Tidak harus seperti gajah. Yang penting anak. Yang kedua, angka. Huruf dan angka ini bisa menjadi sebuah gambar. Angka ini betul. Jadi ya konsentrasi di bawah. Terus apa? Perhatikan, menggunakan bentuk-bentuk pola-pola, misal garis berdiri, misal garis miring. Bisa nggak kira-kira bikin garis berdiri? Bisa. Kemudian lingkaran, oke ya. Kemudian apa ya? Segi empat. Kemudian apa? Perempatan tidak enak. Segitiga, betul. Kemudian lengkung ke atas, kemudian lengkung ke bawah, atau huruf U, atau kemudian apa? Garis tidur. Huruf, angka, dan pola-pola ini. Jangan perhatikan, ini adalah rahasia menggambar. Artinya apa? Pelukis siapapun, manapun, sekelas apapun, hanya pakai rahasia ini kemudian mereka bisa menggambar sesuai Kan dengan angkanya 1 keinginan. sampai 9 gitu. Dan panjenengan juga bisa. Hari ini kita akan belajar. Nah gitu ya, gitu ya. Sudah siap ya? Oke, tepuk tunggal. Saya kira nanti bisa agak lebih cepat ini untuk badannya. Setelah kepala selesai semua, ya lengkap sudah kepalanya, kita belajar bikin badannya, badan sama kaki sama tangan, itu ya. Oke, lihat dulu ya, dengan menggunakan kalau tumbuhan ini nanti akan lebih mudah. Kita tisu. Kalau nggak ada tisu bisa kacu. Kalau nggak ada kacu. Kalau nggak ada kacu ya kacu. Benar. Itu ya. Iya. Dan sebenarnya warna yang bagus itu sebenarnya anak itu juga akan mewarnai. Dulu itu hanya apa ya? Meluruskan saja. Memberi yang mungkin disarankan yang lebih baik. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya mau lomba, panjenengan bisa pakai teknik seperti ini, ya. Jadi panjenengan juga berdiri di depan, mungkin ada beberapa peserta yang akan kita kirim, kemudian
kita ajak mewarna bersama-sama. Ya sayangnya masalahnya gurunya juga tidak bisa. Begitu ya? Monggo. Ini yang paling atas warna merah. Berarti yang diambil dua warna saja mungkin. Merah dan oranye tua. Kalau merah sama oranye tua, bukan sama oranye muda. Merah sama oranye tua saja. Dua warna saja dulu ya. Gitu ya. Merah. Karena itu warna merah, maka yang dominan harus merah. Merahnya yang banyak. Jadi Pak Jenengan setelah ini harus mengontrol anak-anak ya. Ya. Bawa sini semua. Kalau sudah bisa pakai oranye tua. Nah, ini oranye tua di tengah, merah sama oranye tua. Kalau mungkin belum dicampur, aja anak-anak untuk kemudian campur bersama juga. Nah gitu ya. Nah sekarang oranye tetap dipegang, anak-anak tetap pegang oranye, kemudian merahnya ditabrak, diputer, ditabrak, diputer-puter. Nah begitu. Nah bagaimana ketika mengajari mewarna? Khususnya kan kalau mewarna hubungannya dengan gradasi dan beberapa. Yang ini sama, kalau saya ya, kalau saya. Jadi anak-anak ketika dapat gambar tema A, maka saya juga menambah gambar tema tersebut. Gambar saya dengan gambar anak-anak itu sama, baik secara klasikal ataupun mungkin beberapa anak yang disiapkan untuk lomba. Itu ya. Nah, saya sudah tahu warnanya ini, semuanya sudah tahu. Ya sudah tahu. Mungkin saya sudah mewarnai gambar ini satu sudah jadi. Saya tempel di sini. Gambar sudah jadi, warna sudah jadi, sudah bagus. Nah anak-anak saya kasih contoh itu loh. Kita kan belajar mewarnai ini seperti ini. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Gitu. Saya nempel lagi yang belum diwarna di sini. Nah gitu ya. Kemudian kita ajak bareng-bareng. Misal kita mewarnai ini kan tadi. Kita warnai ininya dulu ya nanti. Ya. Yuk sekarang ambil warna merah. Siapkan warna merah sama pink misalnya.